Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika Demon Sealing Sword muncul, semuanya mulai bergetar. Badai meniup dengan kencang, dan seluruh istana berada dalam kekacauan. Hanya setelah beberapa lama, badai itu perlahan-lahan mulai menghilang. Ketika ledakan kekuatan memudar, Chu Feng masih berdiri di tempat yang sama. Namun dapat dilihat di tangannya, itu ada pedang berwarna hitam pekat. Tentu saja, itu adalah pedang penyegel iblis. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menariknya. Seru semua orang yang tercengang. Mereka merasa ini bukanlah kenyataan, dan beberapa orang bahkan gemetar ketakutan. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah berharap kalau pemuda ini benar-benar menarik keluar pedang penyegel iblis. Itu adalah pedang penyegel iblis. Sebuah persenjataan kerajaan tidak ada yang bisa menariknya, itu selain mantan kepala Crippling Knight Demon Sect. Bahkan 4 pelindung saja telah gagal, namun pemuda ini berhasil menariknya. Bagaimana mungkin dengan pemuda ini? Bajingan! Kamu pikir kamu siapa ingin memegang pedang penyegel iblis? Teriak Yu Mingdeng dengan sangat marah. Dia melepaskan aura Martial King peringkat 4-nya, dan dengan niat membunuh yang padat, dia pun melompat ke arah Chu Feng. Dia benar-benar menyerang Chu Feng. Ledakan. Bang! Namun sebelum dia bahkan bisa mendekatinya, ledakan yang menggelegar segera terdengar. Pada saat yang sama, Demon Sealing Sword di tangan Chu Feng terangkat, dan Egera membawa Chu Feng ke udara. Setelah menerobos langit-langit istana, ia menerobos istana bawah tanah hingga ke permukaan, dan kemudian tiba di langit. Oh surga, apa itu? Apa yang terbang dari bawahnya? Dia adalah seseorang, dan sepertinya dia adalah seseorang dari Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Siapa itu? Aku pikir aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seru orang-orang. Orang-orang di permukaan masih tidak tahu apa-apa yang terjadi di bawah tanah. Ketika sebuah benda terbang keluar dari bawah dan langsung melesat ke langit biru, benda itu mengejutkan orang-orang yang berada di atas tanah. Mereka semua mengangkat kepala, dan dengan mereka juga ingin tahu karena penasaran. Secara bersamaan, yang di bawah tanah mulai terbang keluar dan tiba di permukaan. Apa yang diambil Chu Feng adalah harta Crippling Knight Demon Sect, yaitu pedang penyegel iblis. Namun hanya setelah tiba di permukaan, barulah mereka menemukan kalau Chu Feng tidak pergi. Pada saat itu, dia berdiri dan tidak bergerak di udara. Langit itu sendiri mulai berubah karena kemunculan Chu Feng. Bang, gemuruh-gemuruh-gemuruh. Menggulirkan awan hitam yang muncul ke atmosfer yang damai, dan deretan petir yang tebal mirip dengan naga jahat besar, itu ketika mereka berputar di sekitar tubuh Chu Feng seperti sedang melindunginya. Seketika, pedang penyegelan iblis melepaskan kabut hitam tak berujung yang berlama-lama di udara. Raungan yang menusuk telinga dan mengerikan juga terdengar, dan itu mirip dengan tangisan iblis yang bergema melalui kabut dan keluar ke daerah sekitarnya. Selain itu, kabut hitam itu semakin meningkat ukurannya. Pada saat itu berhenti berkembang, kabut hitam itu sudah menyelimuti seluruh langit. Meskipun lolongan dan tangisan yang menakutkan terdengar dari kabut hitam, tapi mereka tidak ada yang menyakiti Chu Feng. Alih-alih mengepungnya, tapi itu tampaknya justru melindungi Chu Feng. Apa yang terjadi? Pedang penyegel iblis melindunginya. Seru Yu Mingdeng. Jangankan yang lain, bahkan Yu Mingdeng dan pelindung lainnya benar-benar bingung. Yu Mingdeng, aku telah mengeluarkan pedang siling iblis. Oleh karena itu, aku sekarang adalah kepala Sekte Crippling Knight Demon. Kamu bukan hanya tidak berlutut dan bersujud, dan bahkan kamu berani menyerang aku. Ini benar-benar tidak terhormat, dan pelanggaran ini menuntut eksekusi. Teriak Chu Feng sambil memegang pedang penyegel iblis, dan menunjuk Yu Mingdeng yang berada di bawah. Apa? Itu pedang penyegel iblis. Itu adalah harta paling berharga milik Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, itu adalah pedang penyegel iblis. Seru orang-orang.
Kata-kata Chu Feng tidak diragukan lagi mengatakan kepada semua orang, bahwa dia telah berhasil menariknya keluar, dan menjadi orang yang memenuhi syarat untuk memimpin mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kepala sekte masih hidup, dia memang mengatakan orang yang mengeluarkan pedang penyegel iblis bisa menjadi kepala sekte, dan kami harus melayani orang itu tanpa syarat. Ucap seseorang. Seketika, banyak orang yang terlihat panik. Meskipun Chu Feng telah berhasil, dan mereka secara alami tidak mau memiliki orang yang tidak jelas untuk memimpin mereka. Siapa kamu? Yu Mingdeng segera bertanya. Kata-katanya tidak memiliki sedikit pun rasa hormat, dan malahan dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Kamu benar-benar ingin tahu siapa aku? Itu tidak masalah, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa aku. Hahaha. Balas Chu Feng sambil tertawa. Lalu setelah itu, ia melambaikan lengan bajunya yang besar. Ketika lengan baju meluncur melewati wajahnya, kulit Chu Feng telah berubah, dan kembali ke bentuk awalnya. Chu Feng, dia adalah Chu Feng, seru para pengamat. Para pengamat tidak bisa membantu, tetapi sangat terengah-engah. Beberapa orang ada yang sangat bersemangat, dan beberapa ada yang merasa tidak percaya. Meskipun banyak dari mereka itu adalah pertama kalinya mereka melihat Chu Feng, tapi mereka masih mengenalinya. Karena bagaimanapun juga, Chu Feng sangat terkenal di wilayah Laut Timur. Bahkan poster-poster buronnya ditempel di setiap jalan di wilayah Laut Timur. Jangankan orang-orang dari Crippling Night Demon Sect, bahkan banyak warga biasa saja tahu tentang penampilan Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu? Kamu ternyata belum mati. Seru Xuan Xiaochao dan Fu Fengming yang nampak sangat gembira, itu bisa dilihat saat mereka berteriak dengan keras. Jika bukan karena tuan mereka yang menghentikan mereka, mereka pasti sudah naik ke udara dan dengan penuh semangat memeluknya. Selain itu, hubungan mereka dengan Chu Feng memang cukup baik. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa Chu Feng mungkin mati, mereka bahkan merasa sedih untuk sementara waktu. Namun saat ini, mengetahui bahwa Chu Feng belum mati, mereka secara alami terkejut dan bersemangat. Saudara Xuan Xiaochao, inilah aku. Aku belum mati. Aku berhasil melarikan diri dari Mystic, balas Chu Feng sambil mengangguk. Selain itu, Chu Feng juga memiliki perasaan yang cukup baik terhadap Xuan Xiaochao dan yang lainnya. Hahaha, itu benar-benar Chu Feng. Ini bagus. Aku bertanya-tanya, mengapa orang ini begitu mengerikan? Jadi dia adalah Chu Feng. Dia seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Laut Timur. Dan sekarang, dia telah mengeluarkan pedang penyegel iblis. Dia memang harus menjadi kepala sekte, ucap seseorang dengan bangga. Ada sorak-sorai yang terdengar di lautan manusia, itu setelah mereka konfirmasi identitas Chu Feng. Dari itu orang bisa melihat, sebagian besar Crippling Night Demon Sekte merasa itu bisa diterima, jika Chu Feng ingin menjadi kepala sekte. Beberapa dari mereka bahkan memang sangat menginginkannya. Meskipun Chu Feng hanya berada di Crippling Night Demon Sect untuk waktu yang sangat singkat, tapi prestasinya benar-benar bisa meyakinkan mereka semua. Mereka merasa hanya orang jenius seperti dia sajalah, yang bisa mengembalikan Crippling Night Demon Sect kembali ke kejayaannya. Dia adalah calon yang paling cocok untuk kepala sekte. Sebelumnya, karena keberadaan 4 pelindung, mereka tidak berani mengatakan kata-kata itu. Namun sekarang, Chu Feng telah mengeluarkan pedang penyegel iblis. Karena dia akan menjadi penerus yang diputuskan mantan ketua sekte, dan mereka akhirnya bisa mengungkapkan dari hati mereka. Chu Feng, aku tahu kamu memiliki motif tersembunyi saat bergabung dengan sekte Crippling Night Demon. Memang benar, kamu datang ke sini untuk harta tak ternilai Crippling Night Demon Sect kami, yaitu pedang siling iblis. Hari ini, bahkan jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Seluruh anggota sekte malam iblis yang melumpuhkan, perhatian semuanya. Anak ini bukan anggota sekte kami, dan ia bahkan berani merampok harta kami. Dia harus dibunuh tanpa kecuali. Tidak peduli siapa itu, jika kamu adalah anggota sekte Night Crippling Night, kamu telah melakukan perbuatan besar jika kamu membunuh Chu Feng, dan kamu akan sangat dihargai.
Tetapi pada saat itu, Yu Mingdeng menunjuk Chu Feng dan berteriak. Dia sebenarnya telah memerintahkan kematian Chu Feng. Apa? Membunuh Chu Feng? Mengapa bisa begitu? Mengapa juga kita harus membunuh Chu Feng? Bukankah dia juga anggota Crippling Night Demon Sect? Chu Feng hanya bergabung dengan kami untuk pedang penyegel iblis. Apakah itu benar? Apakah ini bukan lelucon? Tidak peduli apakah itu nyata atau tidak, itu adalah faktanya bahwa Chu Feng membawa kebencian yang besar antara dia dan Kepulauan Eksekusi Immortal. Karena dia juga telah menyelamatkan anggota Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, lalu bagaimana mungkin kita bisa menyerang dan membunuhnya? Seru orang-orang. Namun di luar dugaan Yu Mingdeng, setelah mengirim perintah pembunuhan itu, bahkan tidak ada satu orang pun yang bergerak. Bahkan ada banyak yang berbicara untuk Chu Feng. Lord Yu Mingdeng, bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang menarik keluar pedang penyegel iblis bisa menjadi kepala sekte Crippling Night Demon, dan bahwa kita juga harus mendengarkan perintahnya? Liu tua sekali lagi menonjol untuk bertanya. Penghinaan. Kamu telah berulang kali membela Chu Feng itu. Apakah kamu berkonspirasi dengannya? Yu Mingdeng berteriak dengan marah. Lord Yu Mingdeng, aku merasa ucapannya itu benar. Kamu adalah orang yang secara pribadi mengatakan kata-kata terakhir Sekte Head, dan kami secara pribadi telah melihat Chu Feng mengeluarkan pedang penyegel iblis. Aku percaya, kita harus mematuhi kata-kata terakhir dari kepala sekte. Tanpa diduga, Raja Bumi telah berbicara juga. Lord Pelindung, tanpa kepala sekte, kamu adalah yang tertinggi dalam komando Sekte Night Crippling. Namun meski demikian, kamu tetap harus mendengarkan kata-kata terakhir Sekte Head. Karena jika tidak masalah berapa banyak kekuatan yang kamu dapatkan, kamu tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Betul sekali. Selain itu, Chu Feng bukan seseorang yang tidak kita kenal. Saat itu ketika berada di Gale Plains, Chu Feng telah mempertaruhkan nyawanya dan bertarung dengan Kepulauan Eksekusi Abadi. Dia bahkan melakukan semua itu hanya untuk menyelamatkan kita. Itu tidak hanya saudara kita yang melihatnya, bahkan Xuan Xiao Chao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming juga telah melihatnya. Lord Yu Mingdeng, apakah kamu tidak melihatnya juga? Akankah kamu tidak menganggap seseorang yang telah melakukan yang terbaik untuk kita, dan bahkan berani membuang keinginan hidupnya sendiri untuk melindungi Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan? Kata Raja Air dan Raja Api. Nada suara mereka sangat kuat, dan seolah-olah mereka menamparkan wajah Yu Mingdeng. Kembali di dataran Gale, karena kekuatan Yu Mingdeng, mereka pun tidak bisa menanggung perlakuannya terhadap Chu Feng. Namun hari ini, mereka tidak bisa seperti itu lagi. Jika mereka bertahan lebih jauh, Yu Mingdeng kemungkinan tak akan membunuh Chu Feng. Semua orang, aku yakin kamu pernah mendengar tentang apa yang dilakukan Chu Feng pada Crippling Night Demon Sect. Aku yakin kamu juga pernah mendengar tentang potensi Chu Feng. Tapi saat ini, dia telah mengeluarkan Demon Sealing Sword, dan menjadi kepala sekte kita di masa depan. Katakan padaku, apakah dia layak untuk posisi ini? Seseorang tiba-tiba berteriak di antara kerumunan. Suara itu sangat keras, dan saking kerasnya hingga semua orang bisa mendengar kata-katanya dengan jelas. Iya, jawab jutaan anggota Crippling Night Demon Sect secara bersamaan. Suara mereka benar-benar seperti guntur, dan suara yang begitu kuat itu adalah manifestasi dari semua keinginan mereka agar Chu Feng bisa menjadi kepala sekte. Dasar orang bodoh yang tolol. Kami tidak tahu dari mana anak ini berasal. Bagaimana mungkin dia bisa diizinkan menjadi kepala sekte? Teriak Yu Mingdeng. Kulit Yu Mingdeng menjadi sangat gelap karena marah, itu ketika dia mendengar semburan teriakan untuk mendukung Chu Feng. Bahkan hatinya bisa meledak karena amarah, karena dia tidak bisa menanggung ini. Karena itulah, ia memutuskan untuk tidak menahannya. Tanpa bicara lagi, dia melompat dan naik ke langit. Dengan tekanan 4 peringkat IMAP Martial King yang tak terbatas, serta aura mengerikan yang memicu kekacauan, dia pun bergegas menuju Chu Feng dan sekali lagi menyerangnya. Melolong. Namun sayangnya, kabut di sekitar Chu Feng menyerang Yu Mingdeng dengan lolongan yang menusuk telinga. Siapa yang bisa menghentikanku? Teriak Yu Mingdeng.
Tapi meski begitu, Yu Mingdeng masih saja bersikeras. Setelah semua, dia adalah orang yang berada di peringkat 4 Martial King. Ketika dia melemparkan pukulannya, bahkan ruang itu sendiri mulai retak. Bukan hanya itu saja, bahkan kabut hitam juga menghilang secara instan. Mengaum. Namun ketika baut itu tersebar, kabut itu berkumpul kembali, dan siklus itu terus berulang tanpa henti. Tidak ada penurunan dalam jumlah, dan sebagai gantinya, semakin banyak kabut yang berkumpul bersama. Seperti pasukan yang berjumlah jutaan, mereka terus menerkam ke arah Yu Mingdeng dan menyerangnya. Dengan begitu, dia sendiri sangat sulit untuk menghadapinya. Coba lihat, bahkan Demon Sealing Sword melindungi Chu Feng. Ia ingin Chu Feng menjadi tuannya. Liu Tua berteriak sambil menunjuk ke atas langit. Ini tidak bisa dipercaya. Telah dikatakan bahwa pedang penyegelan iblis memiliki kesombongan yang ekstrim. Bahkan kepala sekte hanya bisa menggunakannya, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikannya. Namun saat ini, Demon Sealing Sword bahkan melindungi Chu Feng hingga sedemikian rupa. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Liu Tua? Apakah pedang penyegelan iblis ini ingin menyetujui Chu Feng sebagai tuannya? Bahkan para pengamat juga ikut berseru. Mereka merasa kata-kata Old Liu itu memang sangat masuk akal. Mungkinkah ini kehendak langit? Seru Sue Siyue. Jangankan yang lain, bahkan Sue Siyue saja sedikit mengerutkan alisnya. Bahkan kejutan juga muncul di matanya. Tuan, tolong bantu Chu Feng. Aku mengerti Brother Chu Feng dengan baik, dan dia sudah jelas bukan orang yang memiliki niat jahat. Karena seperti apa yang dikatakan Raja Air dan Raja Api sebelumnya, jika bukan karena Chu Feng, mungkin kita sudah mati di Gale Plains. Dan bahkan kamu tidak akan melihat murid kamu lagi, ucap Xuan Xiao Chao sambil memohon. Ini, seru Sue Siyue yang mulai agak tergerak. Sebagai salah satu dari 4 pelindung, terlepas dari sudut pandangnya, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Chu Feng ini memang jenius, dan dia bisa melihat itu. Namun sayangnya, dia juga sama dengan Yu Mingdeng. Dia memiliki beberapa kecurigaan mengenai latar belakang Chu Feng. Yu Mingdeng, lebih baik tinggalkan saja. Bahkan Demon Sealing Sword itu sendiri ingin Chu Feng menjadi kepala sekte. Mengapa harus melalui semua masalah ini? Ikuti saja kata-kata terakhir sekte kepala, dan biarkan Chu Feng ini menjadi kepala sekte. Fu Liansheng tiba-tiba saja berkata. Terlebih lagi, nadanya terdengar tulus. Seseorang bisa mengatakan, bahwa kata-katanya ini datang dari lubuk hatinya. Fu Liansheng, kepalamu itu sudah kacau. Kami tidak tahu dari mana anak ini berasal. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Bagaimana jika dia adalah seseorang yang membenci sekte iblis malam melumpuhkan, dan membawa kita pada kehancuran di masa depan? Jika seperti itu, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Jawab Yu Mingdeng yang tidak tergerak oleh apapun, dan dia juga mengabaikan semua yang telah dikatakan. Sedikit keganasan melintas di matanya. Saat dia melihat ke arah Chu Feng di langit, dia dengan keras berteriak. Chu Feng, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan pedang siling iblis ini. Jangan pernah berpikir kalau kamu akan aman meskipun pedang itu melindungi kamu. Jika aku ingin membunuhmu, maka tidak ada yang bisa menghentikanku. Teriak Yu Mingdeng. Bang! Tiba-tiba saja Yu Mingdeng mengeluarkan raungannya, dan membuang serangan dari telapak tangannya. Serangannya ini langsung ditembakkan dengan kuat. Gelombang kejut muncul dengan kemunculan dari serangannya, dan ketika atmosfer berubah, telapak tangan itu mirip dengan gelombang udara raksasa. Lapisan kekuatan terus menumpuk, dan serangan itu melonjak maju dan menindas semuanya. Ini bukan serangan biasa, dan itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7. Meskipun itu tidak berada di puncak, tapi saat berada di tangan Martial King peringkat 4, keterampilan itu mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Bang 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 bang. Segera, kabut hitam yang menjaga Chu Feng langsung dipaksa kembali. Kabut itu tidak dapat menghentikan keterampilan bela diri Yu Mingdeng di peringkat 7. Seperti yang dia katakan, tidak masalah seberapa kuat pedang itu. Karena Chu Feng terlalu lemah,
dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari pedang penyegel iblis. Dia juga tidak bisa bertarung melawan Martial King peringkat 4 ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.